Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkianasari. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan instalasi modul ekstra, kemudian cara untuk mengimport master data, lalu yang terakhir melakukan setting konfigurasi untuk modul Sales. Di mana ketiga hal tersebut adalah jawaban ujian akhir semester saya, nomor 3 atau bagian 3. Baik, kita langsung masuk saja ke video penjelasannya. Nah, jadi di sini untuk yang pertama, saya akan mencoba menginstal modul ekstra yang berkaitan dengan Sales di Odoo pada server DigitalOcean atau SOD. Nah, di sini saya sudah memilih modul ekstra yang akan saya install. Itu ada sell discount on total amount dan juga delivery status on sell order. Nah, keduanya ini disesuaikan dengan versi Odoo yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Odoo versi 14 sehingga saya mendownloadnya yaitu versi 14 juga, seperti itu. Lalu tadi juga sudah saya download, kemudian setelah di-download, kita bisa langsung ekstrak sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita masuk ke WinSCP. Nah, jadi WinSCP ini teman-teman adalah suatu program atau aplikasi yang dapat membantu kita untuk mengupload salah satunya adalah aplikasi-aplikasi atau modul ekstra tambahan ini ke server Odoo kita. Nah, di sini saya akan memasukkannya ke folder Odoo, lalu folder add-ons. Lalu jika sudah, ini kita langsung saja pilih modul ekstra yang akan kita upload, lalu kita klik kanan, lalu pilih upload, lalu klik OK. Karena tadi sudah saya upload sebenarnya ya, jadi ini kayak mereplace yang lama aja, jadi kita pilih yes to all. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung masuk ke server Odoo teman-teman, lalu aktifkan developer mode. Caranya itu, jika belum tahu, kita bisa masuk ke menu setting, lalu scroll ke bagian paling bawah, lalu kita pilih activate the developer mode, gitu, yang ditandai dengan Firebug ya, jika developer mode-nya aktif. Nah, kita langsung saja masuk ke menu apps, lalu kita jangan lupa update, kemudian update apps list, lalu klik update. Nah, jika sudah, kita bisa coba cek apakah sudah terupload. Ini cara ceknya itu tadi misalnya diskon ya. Oh ya, teman-teman, sebelum itu saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi sebelum penginstalan modul ekstra. Ini kita bisa lihat di modul Sales. Kemudian kita lihat di sini bahwa field-nya itu hanya quotation number, create date, delivery date, expected date, customer, salesperson, total, sama statusnya aja. Jadi dia nggak ada status delivery-nya, apakah sudah dikirim atau belum dikirim atau sebagainya. Kemudian jika kita buka sales order-nya, ini hanya menggambarkan total harga saja. Jadi dia tidak memiliki pengaturan atau keterangan jika ada diskon. Nah, oleh karena itu kita coba install modul ekstranya itu. Yang pertama itu adalah delivery. Kita coba install sell delivery and invoice. Nah, sudah, kemudian kita langsung saja install yang satunya lagi, itu discount. Discount, ini ya teman-teman, kita install.
Nah, jika sudah seperti ini, maka seharusnya dia sudah terinstall dengan baik. Kita bisa cek ke menu sales lagi, lalu kita lihat field-nya. Nah, di sini itu untuk field-nya itu sudah berubah ya. Jadi dia sudah ada keterangan apakah sudah dikirim secara keseluruhan atau baru sebagian saja dikirim, dan juga keterangan tambahannya apakah sudah dibayar keseluruhan atau baru sebagian. Nah, kemudian jika kita pilih juga, nah di sini sebelumnya hanya ada total harganya, itu menjadi ada keterangan discount type-nya, kemudian juga jumlahnya gitu. Discount type-nya juga bisa percentage seperti ini atau amount, yaitu jumlahnya seperti itu. Nah mungkin seperti itu pembahasan mengenai install modul ekstra di server DigitalOcean untuk Odoo. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu import master data. Oke, nah jadi untuk selanjutnya kita akan lakukan import master data. Untuk data yang akan diimport di sini saya akan coba import yaitu berupa produk dan juga price list atau harga barangnya. Untuk Excel atau master datanya adalah seperti ini, dia terdiri dari 8 produk yang berupa CPU, RAM, monitor, mouse, Apex 7, Dell Desktop, dan Apple iMac Pro. Kemudian kita langsung masuk saja ke menu, bisa lewat sales atau inventory sebenarnya. Kita masuk saja lewat sales, kemudian pilih produk, lalu kita pilih import. Kita pilih hot file, lalu kita pilih kategori produk barang, kita klik open. Nah, sebelum import, kita tes dulu. Nah, di sini everything seems valid, jadi kita bisa lakukan proses import. Pilih import. Nah, maka di sini sudah muncul ya produk-produknya seperti mouse, keyboard, CPU, Apple iMac, Dell Desktop, monitor seperti yang tertera pada Excel berikut. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan lakukan import price list. Jadi kita bisa pilih produk, kemudian price list, lalu kita pilih import, kemudian load file, lalu di sini kita akan lakukan import master data price list ini. Jika datanya dibuka adalah seperti ini, terdiri dari komputer murah, meriah, borong mouse, dan juga paket mewah. Dengan field-fieldnya yang lain. Kemudian kita langsung saja lakukan import, klik open, lalu seperti biasa kita tes dulu. Nah, everything seems valid ya, jadi data ini tuh bisa diimport. Kemudian kita lakukan import. Nah, ini udah ada ya paket mewah, borong mouse, dan juga komputer murah meriah. Oke, sekian pembahasan mengenai import master data. Untuk selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi mengenai modul terkait, yaitu modul sales. Nah, jadi untuk pengaturan dari modul sales itu sendiri bisa dilihat di configuration, kemudian pilih setting, dan di sini kita bisa lakukan penyetingan baik dari produk katalognya, kemudian pricing atau harganya, itu di sini kita bisa lihat apakah akan ada diskon, kemudian ada sell discount approval, artinya dia membutuhkan approval ketika ada barang yang didiskon. Kemudian di sini juga ada log confirm sales, artinya ketika kita sudah membuat sales order, maka sales order itu sudah tidak bisa lagi diedit ketika dia sudah terkonfirmasi, seperti itu. Jadi kita coba checklist saja pengaturannya untuk confirm sales. Kemudian di sini kita add, misalnya jika ada diskon, ini ada pilihannya di sales order line, seperti itu. Nah, jika sudah kita klik save.
Nah itu dia untuk pengaturan dari, modul sales, kita bisa coba lihat di modul sales. Nah ini ketika kita coba buat itu, kemudian jika kita lihat di sini, nah di sini, terdapat line diskon ya, karena tadi kita, melakukan, eee, konfigurasi atau pengaturan di mana kita ingin memunculkan line diskon, seperti itu, untuk produk-produk yang ingin kita diskon gitu ketika kita menjual ke customer kita. Nah untuk konfigurasi, sales-nya itu seperti itu, sehingga, video ini, yang berisi mengenai install modul ekstra, kemudian import master data, lalu, setting dan konfigurasi sesuai kebutuhan perusahaan. Di sini saya menyeting modul sales itu, sudah selesai ya teman-teman, dan ini merupakan jawaban, saya untuk UAS, saya di mata kuliah Sistem ERP, bagian 3 seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran akan sangat berguna bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.